Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan. Nah, kali ini aku bakalan sedikit cerita tentang kerajaan lagi, tapi ini kerajaannya berada di Kabupaten Sanggau. Ada yang tahu nggak aku bakalan cerita tentang kerajaan apa? Aku kali ini bakalan cerita tentang kerajaan Surya Tata Negara. Nah, tapi video kali ini sedikit berbeda dari video aku yang sebelumnya, karena kalau video aku itu yang sebelumnya aku langsung pergi ke kerajaannya sendiri. Nah, tapi kalau ini kan nggak mungkin dong aku pergi ke kerajaannya, soalnya jarak dari kota Pontianak ke kota Sanggau itu lumayan jauh, apalagi ini kan musim pandemi, harus diisolasi selama 2 minggu. Jadi nggak mungkin dong aku pergi ke sana. Kalau kalian penasaran dengan cerita aku, boleh ditonton sampai habis, oke? Kerajaan Sanggau, yakni Kerajaan Surya Tata Negara yang terletak di sebuah desa Mengkinang, tepatnya bisa melewati Sungai Sekayam Hulu. Nah, kerajaan ini tuh dibangun pada abad ke-4 Masehi, tapi belum diketahui secara pasti pada tahun berapa kerajaan ini tuh didirikan. Nah, kemudian di kerajaan Sanggau ini juga mempunyai catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Daranante, pendatang dari Ketapang itu, menikah dengan si Babe Cinga dari suku Dayak Sanggau itu sendiri. Nah, pada tahun 1826, Sultan Ayub ini kan sebagai penguasa kerajaan Panembahan. Nah, dia ini memindahkan pusat kerajaan Sanggau ini ke desa Kantuk dan mendirikan sebuah masjid jami yang terletak di kota Sanggau. Nah, kerajaan Surya Tata Negara ini menjadi saksi bisu bahwa adanya kebesaran komunitas Sanggau pada masa itu. Ketika kerajaan Surya Tata Negara ini dikuasai oleh Panembahan Kusumanegara, beliau membuat sebuah kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewa tanah yang berada di daerah hilir Sungai Sekayam. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, kata Sanggau itu berasal dari kata apa atau bahasa apa? Nah, aku kasih tahu ya. Kata Sanggau ini berasal dari sebuah nama tumbuhan yang hidup di tepi sungai di mana kerajaan itu berdiri. Nah, Sungai Sekayam ini merupakan sebuah tempat kelompok pendatang dari Ketapang Sukadana, yakni Sidaranante, untuk mencari suaminya. Namun ada sebuah kepercayaan yang bilang bahwa kerajaan ini itu diambil namanya dari sebuah suku Dayak, yakni Babai Cinga. Bahan bangunan yang digunakan dalam pembuatan kerajaan ini adalah menggunakan kayu-kayu yang sangat berkualitas tinggi. Nah, pada tahun 2000 masyarakat sekitar itu merenovasi istana, tetapi masyarakat tidak mengubah konstruksi lama yang ada di dalam istana itu. Tapi kalian tahu nggak nih, di dalam istana itu juga terdapat beberapa bagian loh. Yang pertama itu adalah rumah kuta, dan yang kedua adalah rumah induk, atau rumah induk itu sebagai tempat tinggalnya raja. Rumah kuta ini berarti rumah pagar sebagai benteng pertahanan atau perlindungan masyarakat Sanggau, dan memiliki luas sekitar 1118 meter persegi. Panjang kan guys, dan begitu luas sekali istana ini. Nah, ini juga mempunyai, di dalam kerajaan atau istana ini pun terdapat suatu tempat di mana tempat ini terdapat 6 pilar, di mana memiliki lambang yang artinya mempunyai keimanan. Rumah kuta ini atau istana ini juga memiliki peran atau mereka memainkan peran yang sangat penting, di mana peran ini itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercerita tentang berbagai permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Tetapi masyarakat sekitar juga mengeluh karena mereka ini jarang sekali atau sulit untuk menjumpai raja atau sesepuh yang ada di kerajaan itu. Nah, rumah kuta atau kerajaan ini pun sebagai tempat pusat pemerintahan dan politik.
Kemudian adanya Rumah Raden Penghulu. Nah, Rumah Raden Penghulu ini berfungsi sebagai rumah para pangeran yang berada di masa lalu, melayani departemen perkawinan dan perceraian. Nah, Rumah Raden ini mempunyai luas sekitar 417 meter persegi. Panjang kan, guys? Kemudian adanya Rumah Raden Penghulu. Nah, Rumah Raden Penghulu ini berfungsi sebagai rumah para pangeran yang berada di masa lalu, melayani departemen perkawinan dan perceraian. Nah, Rumah Raden ini mempunyai luas sekitar 417 meter persegi. Panjang kan, guys? Rumah ini tuh nah, kemudian adanya Rumah Laut. Rumah Laut ini tuh berfungsi sebagai tempat beribadah yang dihuni oleh Haji Sulaiman Pakunegara. Nah, bangunan ini tuh mempunyai luas sekitar 118 meter persegi. Nah, kemudian ada juga yang namanya Bosur House, di mana Bosur House ini adalah tempat tinggal kerajaan istri tertua dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah Masjid Jami Syuhada yang dibangun pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, cukup panjang kan, guys, pembangunan Masjid Jami tersebut. 5 tahun loh. Bayangkan, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat pembangunan ini. Nah, tapi pembangunan Masjid Jami ini itu pada masa pemerintahan Pangeran Ayub Pakunegara, yakni dengan luas sekitar 64 meter persegi. Panjang kan, guys? Luas lagi masjidnya. Namun disayangkan sekali di istana ini itu tidak memiliki lukisan raja pertama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya teknologi pada zaman itu. Nah, di dalam Islam juga dilarang untuk tidak menempel atau melukiskan wajah seseorang di istana tersebut. Panembahan Sulaiman inilah yang menjadi lukisan pertama yang ada di istana tersebut, yang dilukis oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi di dalam Islam juga semua wanita tidak boleh tampil di depan umum, sehingga ratu dan putri dari istana tersebut jarang ada dan jarang tampil di acara resmi kerajaan. Nah, di dalam istana ini pun masih mempunyai budaya religi, di mana budaya religi ini itu masih diadakan atau digunakan sampai saat ini, di mana yaitu adalah festival Faraje dan Gawai, yang artinya bersih-bersih. Sebelum melakukan itu, raja memberikan sebuah keris kepada komandan atau adipati untuk dibawa keliling negeri. Untuk hal apa? Yakni untuk menghindari dari hal-hal yang jahat. Tetapi sebelum mereka melakukan parade atau festival ini, mereka itu melakukan ritual pembacaan doa agar selamat dan tidak diganggu oleh hal-hal yang jahat. Tetapi sebelum itu di sini juga punya makanan khas sebelum gawe itu terjadi, yakni adalah makanan cengkaro dan bubur sumsum. Nah, mungkin hanya itu cerita tentang Kerajaan Sunda Tatanegara yang aku dapat ceritakan, yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Nah, di sini aku juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam bercerita, mohon dimaafkan. Tapi nanti aku bakalan upload lagi tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Pasti kalian penasaran kan budaya apa sih yang bakalan aku ceritakan nanti. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, sampai ketemu lagi.